studilah dengan jujur. Jalani kehidupan dalam kejujuran, karena di sana integritas kita akan kelihatan. Apa kabar? Guru Cisense bersama Tuhan, terima kasih banyak sudah jadi berkat. Forza, terima kasih kesaksiannya. Iya. Siapa yang di sini percaya bahwa hidup kita ini seringkali dipengaruhi oleh lingkungan, dengan kalau mau diberikan angka 60-70%. Yang percaya keberhasilan dia ditentukan oleh lingkungan, angkat tangan. Tidak? Keberhasilan dia ditentukan oleh apa? Diri sendiri. Kalau rohaninya ditentukan oleh Tuhan, pasti semua angkat tangan, begitu ya. Tapi kan Alkitab bilang begini, pergaulan yang buruk itu kan meniadakan kebiasaan yang baik, betul ya? Kalau demikian, apakah lingkungan mempengaruhi kita enggak? Dikit berapa? Dikit. Tapi jemaat Tuhan yang kekasih, seringkali ketika orang gagal dalam hidupnya, langkah pertama yang seringkali dia ambil bukan mengevaluasi hidupnya, tapi seringkali mencari kambing hitam di sekitar. Walaupun sebenarnya di Jepang ini cari kambing hitam kan susah sebenarnya, gitu ya. Tapi seringkali kita salahkan orang, bukan karena kita tapi orang lain. Kenapa demikian? Karena itu sudah menjadi dosa kuno, yang ketika Tuhan Allah bertanya kepada Adam, kenapa kau makan buah itu? Apa jawab Adam? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Betul ya? Jadi Adam tidak menyadari bahwa karena dia berdosa, tetapi apa? Pengaruh lingkungannya, pengaruh perempuan yang ada di sampingnya, dan juga dia salahkan Tuhan. Tapi mari kita melihat bahwa orang yang berintegritas adalah orang yang tidak pernah jatuh oleh karena lingkungannya, tetapi dia punya integritas yang tinggi dalam kehidupannya. Mari kita baca firman Tuhan hari ini dalam Daniel pasal yang ke-6. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Semoga Alkitab yang di bawah masih ada kitab Daniel. Atau iPhone suci yang dibuka masih ada kitab Danielnya ya. Karena biasanya kan lebih cepat kalau buka perjanjian baru. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau sudah dapat, kita akan baca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan membacakan ayat yang genap. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Jemaat Tuhan 1, 2, 3. Lalu Tuhan Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Maka mereka menyelidiki kepada pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena dia mempunyai yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah bersepakat supaya dikeluarkan dari suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kepada tuanku, ya raja, maka ia akan ditempatkan ke dalam kuasanya. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab Raja Darius membuat suatu perintah dan
Sama-sama. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Jemaat yang kekasih, pernah dengar tentang hadiah sebuah bunga yang layu? Pernah dengar cerita itu? Belum ya, puji Tuhan. Ada seorang pendeta datang berkunjung ke rumah sakit, di mana di rumah sakit itu ada seorang pemuda terbaring, lesu, dan tidak berdaya oleh karena dia mengalami sakit kanker. Ketika pendeta tua ini datang, kemudian dia membawa setangkai bunga yang layu. Dan dia mengambil gelas dan mengisi air, kemudian dia memasukkan setangkai bunga yang layu itu di dalam gelas itu, dan dia taruh di dekat meja di mana tempat tidur pemuda ini sedang berbaring di sana. Kemudian pendeta tua ini bercakap-cakap dengan pendeta orang muda ini, dan dalam percakapan itu orang muda ini berkata kepada pendeta, "Pak Pendeta, kalau Tuhan menyembuhkan saya, maka saya akan memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan." Kemudian pendeta tidak menghiraukan pertanyaannya itu atau pendapat daripada pemuda ini, dan pendeta terus membimbing dia, mendoakan dia. Dan akhirnya pendeta pulang. Selang 1 minggu pendeta itu datang lagi dan mengunjungi pemuda yang sedang sakit kanker ini. Pendeta itu datang dan membawa lagi setangkai bunga mawar yang sudah layu. Dan dia taruh lagi di dalam gelas itu. Kemudian dia bercakap-cakap lagi dengan pemuda ini. Dan pemuda ini kembali berkata, "Kalau Tuhan menyembuhkan saya daripada sakit kanker ini, saya akan menyerahkan totalitas hidup saya untuk melayani Tuhan." Tapi pendeta itu pun cuek dengan perkataan daripada pemuda ini. Dan akhirnya pendeta itu kembali lagi pulang ke rumahnya. 1 minggu lagi pendeta ini datang, dan dia membawa setangkai bunga yang sudah layu lagi. Saya nggak tahu bagaimana pendetanya melayukan bunga itu, tetapi ceritanya seperti itu. Dan datang, dia taruh lagi di situ dan berbicara. Ketika berbicara, pemuda ini kembali lagi berkata, "Kalau Tuhan pulihkan saya, maka saya akan memberikan totalitas hidup saya. Apapun maunya Tuhan, saya akan taat sama dia." Ketika pemuda ini selesai berbicara demikian, pendeta tua ini menatap dia dan berkata, "Nak, masih ingatkah engkau ketika pengurus remaja sedang berkumpul dan mereka meminta kepadaku untuk meminta engkau sebagai ketua remaja pada saat itu? Dan pada saat itu engkau menjadi seorang remaja yang gagah. Tapi ketika saya datang kepadamu dan meminta kepadamu menjadi ketua remaja, engkau menatap saya dan engkau berkata, 'Saya banyak lesnya, Pak. Saya sibuk dengan les saya. Masih banyak tugas-tugas saya, sekolah saya. Sehingga saya tidak bersedia menjadi ketua remaja.' Masih ingatkah engkau ketika pemuda-pemudi mau membuat kegiatan kerohanian dan mereka bersepakat meminta engkau menjadi pembimbing pada saat itu? Tapi ketika aku datang dan berkata kepadamu, maukah engkau memberikan hidupmu untuk menjadi pembimbing di tengah-tengah pemuda yang ada?" Engkau menatap saya dan engkau berkata, "Aku banyak pekerjaan di kantor. Sambil aku bekerja di kantor, aku juga sedang melanjutkan kuliah saya. Aku sangat sibuk. Aku nggak rela memberikan hidup saya untuk boleh menjadi seorang pembimbing rohani pada saat pembimbing atau ketua pemuda pada saat itu." Dan tidak cukup di situ. Ketika kami meminta engkau untuk masuk menjadi koordinator pemuda dan kemajelisan, masih ingatkah engkau bahwa engkau juga tetap menolak dan engkau tidak mau memberikan hidupmu untuk melayani? Masih ingatkah engkau? Pendeta tua dengan suaranya mulai meninggi dan dia berkata, "Sekarang baru engkau mau menyerahkan hidupmu bagi Tuhan." Pendeta tua itu berdoa,
kepada pemuda ini dan dia meninggalkan. Ketika dia mau keluar daripada pintu, daripada tempat di mana pemuda ini sedang berbaring, dia panggil, "Pak Pendeta, izinkan saya bertanya satu pertanyaan." Pendeta itu balik ke tempat tidurnya di mana pemuda ini berbaring. Dan pemuda ini berkata, "Bolehkah saya bertanya sesuatu?" Pendeta itu berkata, "Apa yang kau mau tanyakan?" "Kenapa 3 kali Pak Pendeta datang ke sini? Dan setiap kali datang membawa setangkai bunga mawar yang sudah layu. Dan Pak Pendeta menaruh di atas kepalaku, di meja dekatku. Apa maksudnya?" Pak Pendeta menjawab, "Itulah jawabannya seperti apa yang kau katakan. Kalau Tuhan menyembuhkan saya daripada penyakit saya, maka saya akan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Bukankah engkau sudah menyadari bahwa kenapa ketika engkau belum mengalami sakit kanker, kenapa engkau tidak menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Tapi ketika engkau sudah mengalami sakit kanker dan hidupmu tidak lama lagi, baru engkau berkomitmen untuk memberikan hidupmu kepada Tuhan. Bukankah ketika engkau berkomitmen, ketika engkau ada dalam sakit kanker, bukankah engkau sudah ada dalam kondisi yang layu? Kenapa engkau mempersembahkan hidup yang layu kepada Tuhan? Sebagaimana aku mempersembahkan bunga mawar yang layu kepadamu, pasti engkau tidak suka, bukan? Demikian pun ketika engkau mempersembahkan hidupmu yang layu pada Tuhan, apakah Tuhan menyukakan itu? Berarti engkau tidak memberikan hidupmu seutuhnya kepada Tuhan, tapi engkau memberikan hidupmu setengah-setengah kepada Tuhan. Bukankah Kristus sudah memberikan hidupnya seutuhnya kepadamu? Dan Kristus mempersembahkan hidupnya, bukan hidup yang layu yang diberikan kepada manusia, tetapi hidup yang seutuhnya dia boleh sungguh lagi persembahkan kepada manusia. Jemaat Tuhan yang kekasih, ketika saya membaca dan mulai merenungkan akan kisah ini, membawa saya untuk mengerti satu hal. Jangan tunggu kita tua dulu baru kita melayani Tuhan. Amin itu ya. Tapi kapanpun Tuhan panggil kita dalam masa muda kita, itu adalah hidup yang harus dipersembahkan pada Tuhan. Jangan tunggu hidup yang layu dulu baru kita persembahkan pada Tuhan. Tapi selagi kita masih muda, mari kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dalam konteks ini, Daniel bukan dalam kondisi tua, baru dia melayani Tuhan. Tapi kalau kita lihat Daniel pasal yang pertama, mereka adalah kelompok-kelompok anak muda, Sadrak, Mesak, Abednego, termasuk daripada Daniel sendiri. Mereka adalah orang-orang muda yang dibawa daripada Israel, dan dibawa dan ditaruh di dalam kerajaan Nebukadnezar, kerajaan Babelonia yang pada awalnya dipimpin oleh Nebukadnezar. Di sana mereka diisolasi, bahkan di sana pun mereka belajar bahasa. Dan mereka bergumul di tengah-tengah kondisi yang ada. Bahkan mereka diusahakan supaya mereka melupakan akan kampung halaman mereka. Tetapi apa yang terjadi? Di sana dikatakan bahwa mereka berketetapan untuk tidak pernah menajiskan diri mereka. Dan mereka terus setia melayani Tuhan. Dan kalau kita melihat konteks ini, Daniel bukan melayani di gereja, betul? Daniel bukan melayani di gereja. Banyak orang punya konsep begini, kalau saya melayani Tuhan itu ketika saya berkhotbah, kalau saya melayani Tuhan itu ketika saya jadi liturgos, saya melayani Tuhan itu ketika jadi singers, betul ya? Saya melayani Tuhan itu ketika atur kursi di dalam gereja. Sehingga banyak orang punya konsep di dalam gereja itu rohani, di luar gereja itu rohana, rombongan hantu nakal. Betul ya? Banyak orang berpikir begitu. Jadi ada dualisme. Orang berkata di dalam gereja itu rohani, di luar gereja itu rohana. Tapi saya katakan buat kita, di mana kita meletakkan Tuhan dan tujuan Tuhan di sana, itu tetap adalah kegiatan kerohanian. Amin itu. Banyak orang berkata bahwa tidak perlu kita masuk politik. Politik itu kotor. Saya katakan tidak. Politiknya tidak kotor. Orangnya yang kotor. Maka dengan demikian kita harus ada di sana. Kekristenan harus ada di politik. Kekristenan harus ada di bidang ekonomi. Kekristenan harus ada dalam segala bidang. Karena kalau kita tidak masuk ke sana, siapa yang menggarami bidang-bidang itu? Maka kita harus dipanggil di sana. Daniel dipanggil dalam bidang politik. Di sana dia memerintah. Dan dia menjadi orang yang sangat hebat pada zaman itu. Sehingga
Walaupun mereka minoritas. Minoritas. Apa itu minoritas? Jumlahnya sedikit, betul? Kenapa? Karena hanya Sadrak, Mesak, Abednego dan juga Daniel. Jadi hanya 5 orang pada saat itu. Tetapi minoritas tidak akan pernah tetap menjadi minoritas kalau dia mengusahakan kepentingan mayoritas. Kalimat ini penting sekali. Kita tidak akan pernah tetap menjadi minoritas kalau kita mengusahakan kepentingan mayoritas. Maka pasti kita menjadi mayoritas. Kenapa? Minoritas bukan bicara jumlah, tapi minoritas itu berbicara, mayoritas bukan berbicara jumlah, tapi mayoritas itu berbicara tentang kualitas. Saya ulangi kalimat ini. Banyak orang berpikir mayoritas itu bicara jumlah, tapi bagi saya dan Alkitab berkata, mayoritas itu berbicara kualitas. Mengapa? Karena kalau Alkitab berbicara mayoritas itu berbicara tentang jumlah, maka kita percaya bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak punya pengaruh apa-apa pada zaman itu. Karena mereka hanya 5 orang, betul? Mereka hanya 5 orang dalam satu kerajaan yang besar, yaitu kerajaan Babelonia. Dan pada saat itu Babelonia sudah menguasai 2 kerajaan besar, yaitu Media dan Persia. Jadi Media dan Persia ada di bawah kekuasaan daripada Babelonia. Maka di sana Babelonia memiliki pengaruh yang sangat besar. Tetapi karena keberadaan 5 orang ini, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka di sana menggoncangkan kerajaan besar. Oleh karena apa? Bukan jumlah, tapi kualitas. Maka saya percaya, dimanapun kita berada, tapi kita menghasilkan kualitas yang terbaik, maka di sana kita akan menjadi mayoritas. Kenapa? Orang akan berbicara tentang kualitas hidup kita. Betul? Orang tidak akan pernah berbicara tentang jumlah. Apa artinya jumlah yang banyak, tapi kualitasnya 0? Betul? Lebih baik jumlahnya sedikit, tetapi kualitasnya banyak. Maka di sini kita memahami, apapun juga, dalam kuasa apapun juga, dalam perusahaan apapun juga, dalam kegiatan apapun juga, yang diutamakan adalah kualitas, bukan kuantitas. Maka mari kita boleh sungguh lagi melihat bagaimana dengan Daniel. Dalam konteks ini hanya dia diceritakan sendirian, seorang diri ada dalam komplit konteks kerajaan Babelonia. Dan dalam kerajaan Babelonia kita memahami bahwa konteks ini sedang berbicara tentang Raja Darius. Padahal keberadaan Daniel itu dari Nebukadnezar, kemudian masuk kepada apa lagi? Darius, Kores, Ahasuerus. Jadi di sana semua ada di dalam pengaruh daripada Daniel. Tapi dalam konteks ini adalah Darius, dalam pemerintahan Darius, Daniel sangat berpengaruh di sana. Kenapa? Karena di sini ceritanya dalam kerajaan Babelonia, termasuk Media dan Persia, Raja Darius mengangkat 120 orang untuk mengepelai setiap wilayah kekuasaan yang ada. Tapi di atas 120 diangkat 3. Dari 3 ini salah satunya adalah Daniel. Bahkan Alkitab berkata begini, di antara 3 yang membawahi 120, yang 3 di bawah raja ini, salah satunya adalah Daniel. Dan di situ dikatakan Daniel didapati lebih daripada yang lain, 2 dan juga 120. Ini bicara apa? Bukan bicara kuantitas, tapi bicara tentang apa? Kualitas. Jadi di situ berbicara lebih daripada yang lain. Ketika berbicara tentang lebih daripada yang lain, maka itu membuktikan bahwa Daniel punya satu pengaruh yang besar dalam lingkungan kuantitas mayoritas yang ada. Tetapi yang dibicarakan di sana adalah kualitas daripada Daniel. Yang dibicarakan di sana adalah kualitas kehidupan daripada Daniel. Dan ini yang saya sebut dengan integritas. Integritas. Tapi sadar atau tidak, semakin kita berkualitas, siapkanlah diri untuk menghadapi hal yang buruk sekalipun. Kenapa? Karena dimanapun kita berada dengan kualitas yang terbaik, pasti akan ada namanya iri hati. Betul? Pasti ada iri hati. Dan di sini dikatakan, ternyata 2 teman daripada Daniel yang sebenarnya satu posisi dan juga 120 orang itu, mereka merencanakan kejatuhan daripada Daniel. Mereka merencanakan kejatuhan daripada Daniel. Semua kita mau naik, bukan? Di sini tidak ada yang tidak mau naik, bukan? Karirnya, usahanya, apalagi jodoh lagi, kan?
Ya, tapi kalau udah satu jangan dua lah. Ya, satu cukup, satu aja nggak habis kan? Iya, satu nggak habis. Kita kan mau naik. Tetapi ketika kita mau naik, ingat ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin tidak suka sama kita. Ada iri hati. Dan mereka berusaha. Nah, orang yang iri hati itu sikapnya hanya satu. Menarik turun kita dari atas, tapi dia tidak mau naik juga. Itu masalahnya. Orang yang iri hati, menarik turun kita dari posisinya, tapi dia juga tidak mau naik. Nah, ini masalahnya. Padahal sebenarnya ketika kita lihat orang itu orang berhasil, sebenarnya sikap kita adalah apa? Jadikan keberhasilan dia menjadi daya dorong bagi kita, sehingga kita menggali potensi diri kita, sehingga kita bisa naik, betul? Tanpa menarik turun dia. Saya ingatkan, para perawat, para yang studi dan lain yang bekerja dan lain sebagainya. Ketika engkau melihat ada orang yang lebih berhasil daripadamu, jangan iri hati, ya. Tetapi jadikan itu menjadi daya dorong bagi kita. Dan pertanyaan yang muncul adalah begini, kenapa dia bisa, kenapa saya tidak, betul? Kalau dia bisa, saya harus bisa. Maka di sana kita harus mendorong kualitas diri kita untuk menghasilkan yang terbaik. Sehingga jangan sampai kita mengikuti pola daripada teman-teman Daniel yang berusaha untuk menarik turun Daniel dengan cara-cara yang tidak baik. Bekerjalah dengan jujur, studilah dengan jujur, jalani kehidupan dalam kejujuran, karena di sana integritas kita akan kelihatan. Jangan pernah main serong-serong, jangan pernah main curi-curi. Kenapa? Kerja 15 menit, izin ke toilet 1 jam, nggak boleh. Di sini nggak ada, di tempat lain itu ada, gitu ya. Tapi mungkin lagi ngumpul di sini juga, gitu kan? Tapi enggak kok. Jadi di sini mari kita boleh sungguh melihat integritas kita itu sangat penting. Tetapi ketika kita punya integritas, maka siapkan diri kita untuk menghadapi orang-orang yang mungkin saja tidak suka dengan kita. Tapi ketika mereka tidak suka dengan kita, jangan kita membalas dengan kebencian kepada mereka. Karena ketika kita membalas kebencian dengan mereka, kualitas kita sama dengan mereka, betul? Bahkan di bawah daripada mereka. Maka ketika mereka tidak suka sama kita, berdoa mereka, memberkati mereka, lakukanlah kebaikan buat mereka. Karena 3 hal ini ditulis dalam Alkitab. Pertanyaan saya, siapkah kita melakukan itu? Tabita? Kalau orang nggak suka, berani ke berdoa buat dia supaya dia diberkati. Ibu Lineke, Desi, Sofia, pernah berdoa buat musuh? Pernah berdoa buat orang yang memfitnah kita? Pernah berdoa buat orang yang membenci kita nih ya? Berdoa. Berdoanya bilang apa? Oh ya, ada yang berdoa, Tuhan berkati dia. Memang aku sayang dia, tapi aku tahu bahwa Tuhan lebih sayang dia. Ambillah dia cepat, gitu kan? Kelihatannya rohani bukan? Kelihatannya rohani, tapi doanya terselibat. Udah Tuhan angkat dia saja, gitu kan? Wah, itu sekaligus penghukuman itu. Tapi mari kita bersyukur lagi melihat Daniel membalas apa tidak? Daniel membalas ketika dia benci? Balas apa tidak? Jawabannya tidak. Pertanyaan saya, Daniel tahu nggak bahwa mereka merencanakan kejahatan buat Daniel? Mereka merencanakan kejatuhan buat Daniel. Daniel tahu? Jawabannya tahu apa tidak? Tahu apa tidak? Tidak tahu. Tahu? Tahu? Tahu. Daniel tahu. Tetapi Daniel tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Daniel tahu. Dia sebagai orang yang berintegritas tidak boleh mengeluarkan kejahatan di dalam dirinya untuk membalas orang yang jahat. Karena di dalam hatinya tidak pernah tersimpan kejahatan itu sendiri. Amin itu ya. Yang ada adalah kasih, yang ada adalah sukacita, yang ada adalah kesucian dan lain sebagainya. Maka dia tidak pantas untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan yang kedua, ketika dia tahu masalah itu, mereka sedang merancang kejatuhannya. Di sini sebenarnya kalau lihat ceritanya, Daniel itu dekat sekali sama Darius. Dekat sekali sama Darius. Darius sangat senang dengan Daniel. Dan Daniel sangat dekat dengan Darius. Buktinya ketika dia dibuang ke lubang singa, yang gelisah, resah dan gelisah menunggu di sini, di sudut rumah. Itu adalah Darius sendiri, betul? Sampai nggak bisa tidur. Dia pilih cepat-cepat besok pagi, seperti dia sedang jatuh cinta gitu ya. Besok pagi supaya dia melihat Daniel itu seperti apa. Kalau orang udah jatuh cinta kan begitu. Rasanya 1 malam itu lamanya minta ampun gitu ya. Sampai biarlah cepat besok supaya saya bisa lihat mukanya, Pak. Gitu ya. Mau lihat mukanya supaya bisa hilang rasa kangen ini. Dan Darius datang dan dia berteriak, Daniel yang punya Allah yang hidup, apakah kau tetap selamat? Ada satu kerinduan yang luar biasa, kedekatan dan keintiman yang luar biasa. Tapi mari saudara perhatikan, apakah ketika Daniel tahu bahwa dia dirancang untuk akhirnya dijatuhkan, apakah dia pakai
kedekatan dia dengan Darius itu sebagai solusi dalam hidupnya? Kedekatan dia dengan Darius itu bisa menjadi sebuah koneksi. Betul. Bisa saya datang sama Darius, tolong. Mereka sedang merancang kejatuhan saya. Mereka sedang mau menjatuhkan saya. Kalau saya jatuh, bagaimana dengan kerajaan ini? Bukankah saya orang penting? Bisa saja kan begitu. Tapi dia tidak pakai hal itu. Dan di sanalah kita melihat ada dua integritas daripada Daniel yang kita pelajari hari ini. Dan integritas itu harus ada dalam kehidupan kita. Mari kita baca daripada teks kita tadi. Integritas yang pertama yang kita lihat di sini adalah ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Mari kita baca sama-sama ayat yang kelima dan ayat yang keenam. 1, 2, 3. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak apa? Mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam Iya. Jadi di sini saya mau bertanya buat kita. Apakah ketika orang-orang ini berusaha untuk merancang kejatuhan daripada Daniel, apakah mereka mendapatkan ada kelalaian dalam tanggung jawab yang dipercayakan pada Daniel apa tidak? Dalam sistem pemerintahan yang dipercayakan pada Daniel ada kelalaian apa tidak? Ada kesalahan apa tidak? Alkitab berkata di sini bahwa mereka berusaha mencari untuk menjatuhkan Daniel dalam semua tanggung jawab yang diberikan dalam sistem pemerintahan yang diberikan kepadanya. Ternyata tidak satu pun ada peluang yang mereka bisa pakai untuk menjatuhkan dia. Ini bicara tentang apa? Integritas dalam semua tanggung jawab yang diberikan kepada Daniel. Jadi dalam tanggung jawab Daniel sungguh berintegritas. Maka ketika dia menghasilkan kualitas yang terbaik, orang tidak akan dapat menjatuhkan dia. Maka rahasia supaya kita tetap berintegritas, kita tetap menjadi berkat, kita tetap menjadi orang yang menjadi berkat untuk nama Tuhan adalah usahakan yang terbaik di tengah-tengah tanggung jawab yang dipercayakan bagi kita. Amin itu. Karena apa? Kita bicara tentang mandat itu bicara tentang dua. Mandat budaya dan mandat penginjilan. Mandat budaya itu bicara tentang tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Tuhan panggil kita tidak semua jadi pendeta, betul? Kalau saudara juga dipanggil sebagai pendeta, bagaimana dengan posisi saya dan Bapak Pendeta Noguchi? Betul ya? Tapi semua kita dipanggil dengan panggilan masing-masing. Maka otomatis ada yang dipanggil jadi pendeta, ada yang dipanggil jadi perawat, ada yang dipanggil jadi pekerja, ada yang dipanggil menjadi seorang mahasiswa, dan mungkin selesai dia bisa jadi gubernur di Ambon sana, betul? Betul, tatoe Pak, gitu kan? Jadi pakai tatoe Pak supaya bisa kena gitu kan? Atau mungkin Bung Fon bisa jadi gubernur di Sulut, Sulawesi Utara. Mungkin lagi bertarung dengan dia nanti ya untuk menjadi gubernur di Sulut, bisa saja. Atau mungkin Ibu Leneka bisa jadi penasihat gubernur nanti kan? Kita tidak tahu. Hifnan atau Sofian bisa jadi gubernur Sumatera Utara, kita kan tidak tahu, betul? Walaupun nanti Erwinnya menjadi lawan tandingnya, kita kan nggak tahu. Tetapi semua kita dipanggil dengan panggilan masing-masing. Dan itu adalah pelayanan. Tetapi di sana orang akan melihat integritas kita. Orang melihat identitas kita sebagai orang Kristen. Apakah saya bekerja sebagai seorang perawat, memiliki suatu kualitas yang terbaik apa tidak? Kalau saya sebagai seorang mahasiswa, apakah di dalamnya saya menghasilkan suatu kualitas sebagai orang Kristen yang sejati atau tidak? Kalau saya dipanggil dalam satu bidang tertentu, apakah saya menghasilkan suatu kualitas yang terbaik apa tidak? Ataukah saya ada di sana oleh karena koneksi? Ataukah saya ada di sana oleh karena suap dan lain sebagainya? Saya bicara begini karena saudara mereka tidak akan pernah bisa menjatuhkan kita. Kenapa? Karena kita berada di dalam tangan Tuhan. Dan kalau kita ada di dalam tangan Tuhan, siapa yang berusaha untuk menjatuhkan kita? Saya katakan tidak. Kalau kita berada di dalam kekuasaan tangan manusia, Tuhan masih bisa menjatuhkan kita. Tapi kalau kita berada dalam tangan Tuhan, siapakah yang bisa menjatuhkan kita? Tidak ada yang dapat menjatuhkan kita. Salah satu contoh adalah yang sudah saya sebutkan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Walaupun lepas daripada kondisi keluarganya, betul ya? Tetapi satu hal yang indah adalah Tuhan yang mengangkat dia di sana. Tapi ketika orang menjatuhkan dia,
Dan jatuhkan memang sampai titik nol. Sebagaimana Daniel jatuh sampai gua singa. Dia sampai penjara. Tapi mari kita melihat, apakah Tuhan membiarkan dia tetap dalam kondisi jatuh itu? Tidak. Orang yang berkualitas itu tetap diangkat. Amin itu. Orang yang berkualitas itu tetap diangkat. Walaupun di demo berusaha dijatuhkan dan lain sebagainya, tapi kualitas itu tetap kualitas. Emas itu tetap emas walaupun dibuang ke selokan. Amin itu. Maka jadilah emas. Tapi untuk menjadi emas butuh namanya proses yang indah. Maka jadikan hidup saat ini sebagai proses untuk kita ada pada satu posisi yang nanti Tuhan tempatkan kita di sana. Maka hal yang pertama adalah jagalah integritas dalam setiap bidang yang Tuhan percayakan bagi kita. Walaupun mungkin orang melihat itu sesuatu yang kecil, tapi Tuhan berkata, setialah dalam perkara kecil, maka akan dipercayakan kepadamu perkara yang apa? Perkara besar tidak akan pernah langsung datang sama kita. Tetapi perkara besar itu akan datang kalau kita sudah melalui perkara yang kecil. Dan situ terbukti kesetiaan kita. Maka dalam integritas ini, hal yang pertama adalah setiap bagian yang kita kerjakan, persembahkan itu kepada Tuhan dengan suatu kualitas yang terbaik buat Tuhan. Di situ kelihatan integritas kita sebagai orang Kristen yang sejati. Karena saya percaya ketika kita setia, ketika kita jujur, ketika kita bertanggung jawab, saya percaya kita dibutuhkan oleh setiap instansi di mana kita ada di sana. Karena saya percaya Yakusa sekalipun membutuhkan bendahara yang jujur. Betul? Betul tak? Yakusa sekalipun membutuhkan bendahara yang setia. Kalau nggak ada bendahara yang setia, gimana dia? Maka di sini mari kita melihat, hasilkanlah integritas dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam rumah tanggamu, dalam setiap aspek hidupmu. Maka engkau tetap ada dalam genggaman Tuhan. Maka orang yang ada dalam genggaman Tuhan, dia tidak akan pernah turun, tapi dia akan naik. Amin itu? Amin. Itu janji firman Tuhan. Dan itu berlaku bagi kita semua yang ada di sini. Itu menjadi hal yang pertama. Hal yang kedua, dan hal yang kedua ini hal yang terakhir. Hal terakhir ya. Karena kata terakhir itu yang keluar daripada pendeta adalah kata yang sangat indah untuk kita dengar. Karena sudah mau selesai. The end. Gitu ya. Hal yang kedua, yang bisa kita lihat di sini adalah integritas daripada Daniel. Dia tidak hanya membuktikan dalam tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Dan dia tahu bahwa itu dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Tetapi hal yang kedua adalah dapat kita lihat dalam ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, mari kita baca sama-sama ayat 11. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kalau saudara dan saya baca, di situ dikatakan demi didengar Daniel akan masalah itu, dia pulang ke rumah. Kalau di rumah, dia pulang ke rumah dan ada rumahnya, maka kita akan berpikir dia pulang ke rumah Darius, betul ya? Untuk apa? Minta pertolongan, betul. Tapi di sini di rumahnya, dan apa yang dilakukan di sana? Dia berdoa, betul. Dia buka tingkapnya dan menghadap ke Yerusalem. Nah, pada saat itu kan kiblat itu masih dilakukan oleh orang Yahudi ke Yerusalem. Sehingga dia berkiblat ke Yerusalem dan dia berdoa 3 kali sehari sebagaimana dia lakukan. Maka di sini kita mengerti hal yang kedua adalah orang yang berintegritas, hidup kerohaniannya tidak ditentukan oleh ada masalah atau tidak ada masalah. Saya ulangi kalimat ini. Orang yang berintegritas, hidup kerohaniannya tidak ditentukan oleh ada masalah atau tidak ada masalah. Kerohaniannya tetap stabil, bahkan semakin meningkat. Maka ketika Daniel tahu bahwa ada masalah di sana, hubungan dengan Tuhan tidak menjadi kendor, persekutuannya dengan Tuhan tidak menjadi kendor, bahkan masalah itu menjadi daya dorong bagi dia untuk dia semakin setia dengan Tuhan. Seringkali realitanya apa? Kalau kita mengalami masalah, kita punya pergumulan, kadang-kadang kita mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan, kok Tuhan gak sayang sama saya ya? Saya ini sudah berdoa sampai kasur itu bolong juga gak dapat-dapat. Temanku itu satu kerjaan itu, sebelum dia berdoa sudah dapat jodohnya. Aku udah berdoa sampai kasurku bolong, gak aku dapat juga Tuhan. Tapi sebelum aku percaya pada Tuhan, itu antre Tuhan. Nah gitu ya. Tapi setelah aku sungguh-sungguh dan aku mau setia, mencari yang setia sama Tuhan, susahnya minta ampun.
Hanya apa? Kita mulai merasa kesal, Tuhan nggak sayang sama saya. Kemudian kita berpikir begitu, melayani Tuhan juga sama. Melayani Tuhan juga sama, nggak melayani Tuhan juga sama. Datang ke gereja, tidak datang ke gereja juga sama. Berdoa atau tidak berdoa juga sama. Jadi kadang-kadang masalah membuat kita aja jauh daripada Tuhan. Tapi mari kita melihat, Daniel tidak. Mau ada masalah, tidak ada masalah, dia tetap punya persekutuan dengan Tuhan. Dia tetap punya keintiman dengan Tuhan. Dia tetap setia pada Tuhan. Dia tetap berdoa. Dia tetap baca Taurat Tuhan. Dia tetap menjaga integritas kerohaniannya. Artinya apa? Lingkungan masalah apapun tidak pernah menggoyahkan imannya. Karena dia tahu kekuatan dia menghadapi setiap masalah adalah ketika dia punya keintiman dengan Tuhan. Ada kalimat yang indah, seringkali diposting di Facebook atau Instagram. Kalau seseorang mulai hidupnya dengan berlutut di kaki Tuhan, maka dia mampu berdiri di hadapan manusia. Saya ulang kalimat ini. Ketika seseorang memulai hidupnya berlutut di kaki Tuhan, maka dia mampu berdiri di hadapan manusia. Mampu berdiri dalam semua situasi yang ada. Mampu berdiri dalam semua tantangan hidup yang ada. Maka Daniel tahu dia bisa berintegritas dalam pekerjaannya. Oleh karena dia berintegritas di dalam kerohaniannya. Kerohanian adalah fondasi bagi dia untuk bisa berhasil dalam kualitas pekerjaannya. Maka saya mau katakan buat kita, saudara tidak akan pernah berhasil dalam pekerjaan kalau saudara sendiri membuang akan keintiman dengan Tuhan. Karena keberhasilan dalam pekerjaan itu ditentukan sejauh mana kualitas hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan akan menentukan kualitas setiap pekerjaan kita. Maka saya menghimbau dari mimbar ini, sebelum engkau injak bumi, ketika engkau bangun pagi, yang engkau harus lakukan yang pertama adalah berdoa. Buat keintiman dengan Tuhan. Mengalami hadirat Tuhan dalam hidup kita melalui doa dan firman. Maka itu akan menjadi kekuatan untuk kita menghadapi setiap tantangan. Betul. Waktu saya masih studi di Anjungan, suatu pagi saya bangun pagi-pagi, saya berdoa, habis itu saya renungan. Ketika saya renungan, di situ dikatakan, hendaklah engkau sabar. Sabar ya, sabar. Ketika saya keluar dari ruangan saya, kemudian ada satu teman yang nabrak pintu kamar saya, dan pintu itu akhirnya kena di kepala saya. Ketika kena di kepala saya sudah mau balik, saya membuktikan ini darah Timor ini. Saya sudah mau balik, sudah lama nggak diasah, saya pikir ini kan. Akhirnya saya sudah bilang, saya mau panggil, tiba-tiba firman Tuhan, kamu baru renungan tentang sabar, betul ya? Baru sabar. Akhirnya firman Tuhan mengingatkan saya, kamu harus sabar. Tapi karena saya darah mendidih, saya bilang begini, iya sabar. Tapi ada lagu, sabar itu ada batasnya gitu ya. Bukan itu maksudnya lagunya. Betul kan? Akhirnya ketika saya mau datang untuk berantem sama dia, firman Tuhan mengingatkan saya tidak boleh melakukan tindakan itu. Artinya apa? Firman Tuhan menjadi tameng bagi kita, menjaga kita untuk tetap hidup berkualitas. Maka saya percaya, kalau saudara tidak memulai hidupnya dan keintiman dengan Tuhan, saudara tidak akan pernah menghasilkan kualitas yang terbaik. Ketika saudara bertemu dengan teman-teman perawat yang mungkin tidak mengenakan, ketika lihat saudara mukanya seperti buah pepaya, gitu kan. Kemudian saudara akhirnya mulai merasa jengkel. Itu saudara telah kehilangan damai sejahtera, betul ya? Akhirnya apa yang ada dan ya. Sadar atau tidak? Ketika saudara belum begitu ya, muka saudara semakin mengkerut dan pasti mukanya lebih tua daripada umurnya. Karena apa? Urat saraf itu kan banyak kejepit-kejepitnya. Kalau saudara hanya membalas, lihat mukanya begitu, saudara juga balas seperti itu. Tapi ketika saudara berhadapan dengan orang-orang seperti itu, dan saudara katakan, wajar dia begitu. Kenapa? Karena dia belum kenal Tuhan Yesus. Saya tidak boleh begitu, karena saya sudah terima Tuhan Yesus. Amin itu ya. Yang saya lakukan adalah mendoakan dia, memberkati dia, dan selanjutnya melakukan yang terbaik buat dia. Kalau bisa, masak nasi goreng dan bawa kasih dia. Betul. Tapi jangan angus nasi gorengnya. Nah begitu ya. Tapi berikan yang terbaik buat dia. Betul ya? Maka saya percaya saudara akan menghasilkan kualitas yang terbaik. Nggak usah cari pemimpin bela kita. Nggak usah cari teman bela kita. Karena kebenaran akan membuktikan dirinya sendiri. Kualitas akan membuktikan dirinya sendiri. Dan saya percaya pada akhirnya kita akan kagum
dengan Tuhan, oleh karena Tuhan yang membela kita. Bagaimana dengan Daniel? Pada akhirnya Darius sendiri melihat singa-singa yang ada, tidak ada satupun yang membuka mulutnya untuk menerkam Daniel. Dan akhirnya kalau saudara baca dalam teks selanjutnya, Daniel mengeluarkan surat sebagai surat keputusan yang diberikan pada Babilonia, Media dan Persia, dan dikatakan semua masyarakat yang ada di bawah kepemimpinanku harus menyembah Allah yang disembah oleh siapa? Daniel. Saya mau tanya, apakah Daniel menjadi minoritas atau mayoritas? Minoritas atau mayoritas? Mayoritas. Allah yang bersama dengan Daniel adalah Allah yang berkarya. Maka kalau Allah di pihak kita, kita tidak akan pernah menjadi minoritas, tapi kita akan tetap menjadi mayoritas. Kenapa? Karena Allah kita tidak pernah menjadi minoritas. Sebesar apa masalahmu, sebesar apa pergumulanmu, ketika engkau bersama dengan Allah, pergumulanmu tidak akan pernah menjadi besar, karena Tuhan lebih besar daripada pergumulanmu. Amin itu. Maka dengan demikian, jangan kecut dan tawar hati ketika engkau punya masalah. Ingat, engkau Tuhan bersama denganmu. Bukankah Dia Immanuel bersama denganmu? Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Maka dengan demikian, terus eratkan hatimu kepada Tuhan. Jaga keintiman hatimu dengan Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan berkarya bersama denganmu. Tidak hanya bersama dengan Daniel, tapi bersama dengan kita. Dan saya percaya melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui hidup Daniel, seluruh Babilonia, bahkan Media dan Persia, menyembah Allah Yahweh, Allah yang disembah oleh Daniel. Saya percaya bangsa Jepang ketika melihat akan kualitas hidupmu, mereka akan berkata, Allah ini yang saya mau cari. Allah ini yang aku akan sembah. Allah inilah yang aku cari selama ini. Dan pada akhirnya mereka datang dan melihat, oleh karena mereka melihat kualitas hidupmu, dan mereka akan menyembah Tuhan. Bukan mengagungkanmu, tapi mengagungkan Tuhan. Bukan menyembahmu, tapi menyembah Tuhan. Dan itu tujuan kenapa kita ada dalam dunia ini. Rick Warren berkata, engkau ada di dalam dunia ini bukan tanpa tujuan, tapi engkau ada di dunia ini karena pasti ada tujuan. Karena engkau tidak pernah meminta lahir untuk ada dalam dunia ini, tapi engkau ada oleh karena Tuhan sendiri yang mengatakanmu engkau ada di sini. Berarti engkau ada di sini ada tujuan, tapi bukan tujuanmu, tapi itu adalah tujuan Tuhan. Karena Tuhan yang menempatkan engkau di sini. Maka mari kita cari apa tujuan Tuhan bagi kita. Melalui pekerjaanmu, melalui studimu, melalui rumah tanggamu, melalui pergaulanmu. Mari kita cari apa tujuan Tuhan dalam hidup kita, dan permuliakan Tuhan dalam hidupmu. Maka saya percaya engkau akan diangkat oleh Tuhan, dan engkau akan menjadi berkat besar bagi banyak orang. Sekali lagi, kita ada di dalam dunia ini, tujuan satu-satunya adalah memuliakan Tuhan. Tujuan satu-satunya menikmati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Maka biarlah ke seluruh potensi hidup kita, kita pakai dan kita kembalikan itu untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Jangan engkau memberikan bunga yang layu buat Tuhan. Amin itu? Ingatkan kalimat ini. Jangan engkau memberikan bunga yang layu buat Tuhan, tapi berikanlah bunga yang segar buat Tuhan. Dalam masa mudamu, engkau boleh sungguh lagi aplikasikan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Itu adalah bunga yang segar yang kau berikan buat Tuhan. Bukan berarti kalau begitu saya, Ibu Lineke, Pak Noguchi dan bersama dengan Ibu, kami adalah bunga yang layu. Tidak. Kami sudah memberikan hidup kami dalam masa muda kami, dan kami boleh dibimbing oleh Tuhan sampai di sini. Dan dengan pengalaman itu kami menghimbau anak-anak muda, berikanlah bunga yang segar buat Tuhan. Maka itu akan memuliakan nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Semua yang terjadi